Bali dikenal sebagai Pulau Dewata yang indah. Panorama dan budaya Bali telah menjadi daya tarik bagi wisatawan di seluruh dunia. It's very relaxing, even the smells of Bali. The people have been lovely and it's very safe. In the lovely areas like this, very safe? Oh yes, always, yes. Always feel safe here. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penuh dalam memberikan rasa aman dan nyaman berwisata di Pulau Bali. Korps Bayangkara melakukan pengamanan secara optimal dan menyeluruh terhadap objek vital yang ada di Pulau Dewata. Dengan suasana yang kondusif, geliat ekonomi pariwisata Bali akan terus tumbuh untuk Indonesia maju. Bali memiliki sejuta pesona, keindahan panorama alam, dan ragam tradisi budayanya yang terus dipelihara menjadi daya tarik wisata dunia. Berbagai atraksi budaya yang ditawarkan Pulau Dewata telah menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara. Pulau Seribu Pura ini telah terkenal di mata dunia sebagai pulau wisata. Selain itu, Bali juga kerap menjadi pilihan sebagai lokasi diselenggarakannya event bergengsi internasional. Berbagai konvensi yang dihadiri tokoh dan pemimpin negara di dunia diselenggarakan di Pulau Dewata, Bali. Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penuh menjaga kawasan wisata Bali selalu dalam keadaan kondusif. Dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan berwisata di Pulau Bali dapat tercipta dengan baik. Dalam upaya pengamanan yang menyeluruh, Provinsi Bali telah diklasifikasikan menjadi 3 zona. Dalam pelaksanaannya kita membagi dalam beberapa zona. Jadi zona-zona itulah yang akan menjadi prioritas kita dalam pelaksanaan pengamanan. Misalnya zona yang kita sudah klasifikasikan, misalnya zona kuning, zona hijau, zona merah, yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan. Sesuai zona-zona itu kita bisa memberikan prioritas dalam pelaksanaan pengamanan. Ya tentunya dalam hal ini suatu tindakan preemptif menyangkut jadi preventif nanti ya. Pencegahan yaitu yang kelihatan patroli rutin yang dilaksanakan per jam atau per waktu yang telah diatur. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, luas wilayah Pulau Bali mencapai 5.636 km persegi. Dan secara geografis, Bali dikelilingi perairan yang menjadi batas wilayah provinsi. Korps Bayangkara secara optimal melakukan pengamanan menyeluruh terhadap objek vital yang ada di Pulau Bali. Kita tahu semua bahwa di Bali ini sepanjang jalan atau sepanjang pantai itu merupakan daerah tujuan wisata. Nah, di situ juga kita menjadikan prioritas pengamanan kita terkait dengan kegiatan-kegiatan wisatawan yang datang ke sini, baik itu dari lokal maupun mancanegara, dan itu yang perlu kita lakukan pengamanan. Termasuk di samping lokasi wisata tersebut, kita seperti hotel, villa, tempat-tempat penginapan itu juga menjadi prioritas pengamanan kita. Lokasi-lokasi wisata tersebut kita juga punya kewajiban untuk mengamankan beberapa event internasional. Karena event internasional yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, khususnya diarahkan ke Bali, itu juga menjadi prioritas pengamanan kita. Demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kenyamanan wisatawan lokal maupun mancanegara, Korps Bayangkara mengantisipasi dan memitigasi segala bentuk potensi ancaman. Di daerah tujuan wisata itu juga merupakan potensi gangguan keamanan. Kemudian akses untuk masuk ke Bali seperti di bandara, itu untuk akses penerbangannya, kemudian akses penyeberangan seperti di Gilimanuk dan Padang Bay, Pelabuhan Padang Bay, terus masuk ke Pelabuhan Benoa, itu juga menjadi prioritas kita untuk melakukan pengamanan.
Anggota Polri melakukan pengamanan optimal dan menyeluruh di lokasi wisata yang ada di Pulau Bali. Unit Penjinak Bom Korps Brimob bersama Unit Satwa K9 Korps Sabara melakukan sterilisasi untuk mengantisipasi setiap ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan wisatawan. Unit Satwa K9 menyisir kawasan wisata untuk memastikan keamanan. Personel kepolisian juga memastikan keamanan di area kedatangan pengunjung. Unit Satwa K9 Korps Sabara memeriksa setiap kendaraan yang masuk, memastikan tidak ada benda berbahaya yang turut dibawa dalam kendaraan. Dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan serta antisipasi terhadap ancaman benda berbahaya, personel Direktorat Pengamanan Objek Vital melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung dengan menggunakan X-ray di pintu masuk lokasi wisata. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Bali, Polri didukung teknologi canggih, yaitu 91 Command Center. Menggunakan teknologi canggih. Teknologi itu berupa 91 titik command center. Jadi dalam command center itu teknologi yang digunakan salah satunya pendeteksi wajah, demikian juga pendeteksi gangguan bencana. Tak kurang dari 2.000 closed circuit television atau CCTV tersebar di seluruh Pulau Bali dan terintegrasi di pusat komando. Melalui 91 Command Center inilah, personil dapat memantau jaringan keamanan yang tersebar di seluruh Pulau Dewata. Jadi command center kita ini sebetulnya ada dua. Yang satu ada di Polda Bali, kemudian yang satu lagi ada di kawasan Nusa Dua. Kita namakan 91 Command Center. Jadi terkait dengan dua command center ini sebetulnya sama. Apa yang ada di dalam di Polda Bali, kemudian ada yang di Command Center 91 itu juga sama. Command Center yang ada di IDTC itu kita laksanakan, kita gunakan maksudnya itu saat pelaksanaan operasi. Tapi kalau tidak ada operasi seperti ini, Command Center yang ada di Polda ini yang selalu aktif, selalu diawasi oleh personil yang itu bergantian 24 jam tidak akan ada matinya. Dilengkapi beberapa CCTV. Kalau kita saat ini yang masih aktif real, artinya on real itu ada 1.116 CCTV. Kemudian ada beberapa CCTV yang sifatnya kontemporer. Saat kita ada kegiatan, itu baru kita hidupkan. Sebagai antisipasi terhadap ancaman terorisme, Polri juga menggunakan teknologi face recognition atau alat untuk mengenali wajah. Di dalam CCTV tersebut itu juga dilengkapi dengan CCTV analitik. Artinya saat kita bagaimana melihat kendaraan yang masuk, menghitung juga bisa, kemudian mengenali wajah seseorang juga bisa. Itu kita sudah terkoneksi dengan Dukcapil, kemudian dari Inavis yang ada di Polda, yang ada di Mabes, kemudian dari Densus 88. Face recognition dapat mendeteksi pelaku tindak kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saat pengamanan itu kita taruh seperti di bandara, kemudian di Pelabuhan Gilimanuk, kemudian di Pelabuhan Padangbae dan di Pelabuhan Benua. Itu cara kerjanya. Jadi begitu ada masyarakat atau orang yang masuk ke lokasi Bali, masuk ke Bali melalui bandara, kemudian beberapa pelabuhan tadi, itu akan terekam. Jadi muka orang yang lewat itu semuanya terekod. Jadi akan dikenali oleh wajah orang yang melewat itu sekitar 80%. Selain face recognition, CCTV juga dilengkapi teknologi mengenali plat nomor kendaraan alias license plate recognition. Kemudian dilengkapi juga untuk menghitung kendaraan yang masuk. Nah, untuk menghitung kendaraan yang masuk ini saat ini itu masih aktif. Itu kita taruh di Gilimanuk dan sampai sekarang itu masih aktif. Kita bisa menghitung setiap harinya ada berapa kendaraan yang masuk. Demi keselamatan pengendara di jalur tol Bali Mandara, 91 Command Center juga terhubung dengan alat pengukur kecepatan angin. Dan di tol itu sendiri itu sudah dilengkapi dengan beberapa CCTV. Kita bisa mantau kendaraan-kendaraan yang lewat dan kanan kiri yang dilintasi itu pun tercover dengan CCTV itu.
Jadi kalau seandainya angin itu kecepatan tinggi, kita juga bisa memberikan peringatan tidak boleh lewat tol. 91 Command Center juga dapat mengantisipasi gangguan kebencanaan. Terhubung dengan BMKG, 91 Command Center dapat mengetahui peringatan dini cuaca dan gempa, serta kondisi perairan di wilayah Provinsi Bali. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas kami, Polri Presisi. Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Divisi Propam Polri selalu siap menerima pengaduan atau masukan tentang kinerja anggota Polri. Kami di Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat bertugas menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan perilaku anggota Polri yang melanggar disiplin atau kode etik. Selanjutnya kami akan dalami untuk kami tindak lanjuti di Biro Paminal, Biro Waprop atau Biro Propos maupun di Biro Wasidik. Kami melayani dengan sepenuh hati. Salam presisi. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Secara keseluruhan, Bali memiliki sekitar 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni. Dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km, wilayah Bali dikelilingi lautan. Dan untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Bali tetap kondusif, polisi perairan melakukan kegiatan patroli guna menjaga kawasan perairan di wilayah Pulau Bali bebas dari kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta pelanggaran yang dapat merugikan negara. Akses tol Bali Mandara itu kalau dari laut itu bisa langsung. Jadi dari laut lepas itu bisa langsung masuk ke situ. Kalau bicara ancaman ya kita yang perlu kita antisipasi seperti ancaman teror. Kemudian ancaman-ancaman mungkin dari masyarakat nelayan yang mungkin ada tidak terima dengan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam pengamanan perairan adalah sepanjang jalur tol Bali Mandara. Kemudian ada juga objek vital yang diatur oleh Menteri PUPR itu terkait dengan tol Bali Mandara, itu juga merupakan objek vital yang menjadi prioritas kita untuk dalam pengamanan. Jalan tol Bali Mandara merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas laut. Panjangnya mencapai 12,7 km dan menghubungkan 3 area penting yang ada di Pulau Bali, yaitu Ngurah Rai, Benoa, dan Nusa Dua. Kita tahu semua bahwa tol Bali Mandara itu mungkin salah satu tol yang agak unik dibanding dengan tol-tol yang lain. Dia di atas perairan, kemudian itu akses laut masuk juga langsung, kemudian di situ juga dilalui oleh kendaraan roda 2. Jadi itu merupakan prioritas pengamanan kita. Nah, khususnya saat pengamanan event internasional yang ada di sini. Guna mengantisipasi setiap potensi ancaman dan gangguan, Unit Anti-Anarkis Korps Brimob bersama Unit PJR Ditlantas dan Korps Sabara melakukan pengamanan di sepanjang jalur tol Laut Bali. Pengamanan ini terutama dilakukan saat event internasional sedang diselenggarakan di Pulau Dewata. Jadi kalau yang di atas kita lakukan pengawalan dengan PJR. Kemudian kita juga melakukan patroli Raimas yang dilakukan oleh Sabara, oleh Brimob. Kemudian yang di dalam airnya, yang di atas airnya untuk memantau yang ada di bawah tol itu kita laksanakan pengamanan oleh Ditpoler Polda Bali. Saat melintas delegasi yang dari beberapa negara itu kita sudah standby di bawah. Itu sistem pengamanan yang kita lakukan. Dan itu tidak kita lakukan setiap hari, tapi saat ada event-event tertentu kita baru lakukan pengamanan.
Dan jika dalam pengamanan ditemukan tindak pidana, personel Bayangkara langsung menindak tegas pelaku. Setiap pengamanan itu sudah dilengkapi beberapa satgas. Jadi mulai dari satgas preventif, preemptif, kemudian satgas tindak dan satgas gakum. Jadi saat operasi kita temukan ada pelanggaran-pelanggaran pidana atau mungkin ancaman yang itu juga akan membahayakan bagi delegasi yang akan melintas ataupun siapapun yang melintas, itu akan kita tindak. Memang di dalam satgas operasi itu sudah termasuk dalam satgas gakum. Nanti satgas gakum itu yang akan dilanjuti terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melakukan pengawasan pengamanan di garis pantai Bali. Dengan menggunakan All-Terrain Vehicle atau ATV, Direktorat Polisi Air dan Udara, Ditpol Airut, personel menyisir kawasan pantai untuk menjaga keamanan di sepanjang pesisir. Kehadiran personil kepolisian yang berpatroli menggunakan ATV memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan pantai. Selain itu, juga dapat terhindar terjadinya kejahatan maupun kriminal di kawasan objek wisata. Sebagai upaya mengantisipasi kejahatan berintensitas tinggi, ancaman terorisme di Pulau Bali, Korps Bayangkara menyiapkan rencana operasi kontingensi. Di tahap pelaksanaan sendiri, itu terkait dengan penentuan struktur organisasi yang ada di dalam operasi itu. Kita biasanya yang kita tunjuk sebagai KAOP dalam operasi itu Dasat Brimob. Setelah itu kita membuat satgas. Jadi mulai satgas preemptif, kemudian satgas preventif, terus kemudian satgas tindak, kemudian satgas gakum tadi yang seperti saya sampaikan di awal, termasuk satgas dari Banop. Dari masing-masing satgas itu sudah punya tugas pokok fungsi masing-masing sesuai dengan SOP yang sudah kita buat. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan kegiatan pengendalian. Nah, pengendalian di sini atau konsolidasi itu terkait dengan bagaimana pelaksanaan operasi itu kita lakukan. Jadi itu ada semacam ANEP yang harus kita lakukan setelah melaksanakan operasi itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Itu sudah menjadikan SOP kita dalam pengamanan ataupun tindak lanjut terkait dengan ancaman teroris. Jadi ada 3 tahap, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga konsolidasi. Korps Bayangkara mengambil tindakan preemptif dan preventif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Pulau Bali. Dan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, Korps Bayangkara selalu siap dalam kondisi apapun. Antisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan. Satuan Sabara Polda Bali terus berlatih keterampilan pengendalian massa guna meningkatkan kemampuan personel dalam rangka mengamankan unjuk rasa. Selamat pagi, satu hati untuk Indonesia. Salam sehat, salam presisi. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, anggota kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pulau Bali selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Dan dalam upaya pengamanan objek vital Pulau Bali, personel harus dipastikan selalu dalam kondisi prima. Perawatan kesehatan melalui pemeriksaan rutin personel polisi dilakukan oleh bidang kedokteran dan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas kami, Polri Presisi. Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Divisi Propam Polri selalu siap menerima pengaduan atau masukan tentang kinerja anggota Polri. Kami di Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat bertugas menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan perilaku anggota Polri yang melanggar disiplin atau kode etik. Selanjutnya kami akan dalami untuk kami tindak lanjuti di Biro Paminal, Biro Waprop atau Biro Propos maupun di Biro Wasidik. Kami melayani dengan sepenuh hati. Salam presisi.
Meski sempat dihantam badai pandemi, Pulau Dewata Bali masih menjadi primadona wisata dunia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali selama periode Januari hingga Maret 2023 tercatat mencapai 1.026.367 kunjungan. Rasa aman yang telah diberikan Polri mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Jaminan keamanan dan kenyamanan dari Korps Bayangkara menjadikan Bali sebagai destinasi pilihan wisata bagi turis mancanegara. Kita di sini di Kepolisian Polda Bali, sudah ada polisi di bawah Direktur Pengamanan Objek Vital, Polisi Pariwisata, melakukan suatu pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugasnya. Dia juga melaksanakan tugas secara humanis, dan tentunya dalam hal itu dia bisa memberikan edukasi pada wisatawan itu untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana kondisi tempat yang dia datangi sehingga diterima, sehingga wisatawan itu dapat merasa aman dan nyaman di tempat lokasi wisata. Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, Polisi Pariwisata melakukan patroli di sejumlah objek wisata dan fasilitas umum. Polisi Pariwisata melakukan patroli dialogis, menghimbau wisatawan agar selalu waspada dan berhati-hati. Bali dikenal sebagai pulau dengan kearifan lokalnya yang syarat akan budaya. Beragam upacara adat dan agama menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dalam rangka membangun sinergitas guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, Polri melibatkan masyarakat adat Bali. Dalam pengamanan itu ada dinamakan pecalang. Pecalang itu ibaratnya adalah polisi adat. Polisi adat itulah sebagai mitra daripada Polri dalam melakukan pengamanan, karena polisi adat itu melekat langsung dan mengerti. Di sanalah polisi bisa berbaur ataupun menjadi koordinator dalam pengamanan itu. Sangat membantu sekali Polri dalam pelaksanaan tugas. Pecalang atau Polisi Adat Bali telah lama terbentuk bersamaan dengan perkembangan Pulau Dewata yang sangat lekat dengan kegiatan adat, seni, dan kearifan lokalnya. Di beberapa daerah objek wisata gitu ya, memang ada juga beberapa misalnya seperti pura gitu ya, yang memang perlu keberadaan pecalang membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial yang berada di daerah-daerah wisata tersebut. Dalam upaya menjaga Bali selalu dalam situasi kondusif, Polri dan Pecalang bekerja sama mengatur sistem pengamanan lingkungan masyarakat, seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali tentang Sipandu Beradat, Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat. Dengan adanya Pergub 26 tahun 2020, itu memang mengatur tentang pecalang ini bagaimana membantu kepolisian apabila dalam kegiatan agama, termasuk juga menjadi Sipandu Beradat, menjadi Bakamda ketika seperti kegiatan G20 kemarin, banyak dari petugas pecalang yang dalam melaksanakan tugas-tugas dari kepolisian, mereka bentuknya adalah Bakamda. Jadi bantuan keamanan desa adat. Kami memberikan bimbingan teknis gitu ya. Misalnya seperti pelaksanaan G20 kemarin. Itu dari sekian banyak pecalang sebelum mereka diterjunkan atau diturunkan untuk membantu pengamanan Polri, apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Terus di titik-titik mana mereka harus melakukan pengamanan. Komponen Sipandu Beradat di tingkat desa memiliki unsur pecalang, linmas, dan babin Kamtibmas.
Forum Sipandu Beradat memiliki fungsi preemptif dan preventif dalam penanganan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa adat. Kita ketahui bersama bahwa Bali ini banyak sekali tujuan wisata dan banyak pecalang yang mengamankan di situ, dan wisatawan juga dari internasional dan wisatawan domestik gitu. Ketika ada permasalahan, kami bisa mengetahui apa sih yang terjadi di daerah tersebut. Ketika ada masalah, bagaimana mereka harus bertindak. Nah, ini sering kita komunikasikan dengan pecalang, dan kami mengkomunikasikan langkah-langkah yang terbaik yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan seperti apa. Polri berkomitmen penuh untuk terus mendukung sektor pariwisata di Pulau Bali. Demi menjaga keberlangsungan pariwisata Bali, personil Polri menggunakan armada pengamanan ramah lingkungan. Dalam patroli yang dilakukan kepolisian lalu lintas, personil menggunakan mobil dan motor listrik untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak. Pengamanan bebas polusi udara serta ramah lingkungan juga dilakukan oleh Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri yang menerjunkan polisi satwa. Pasukan polisi berkuda Korps Sabara atau Turangga bertugas untuk berpatroli melakukan pengamanan, memastikan kawasan dalam kondisi aman dan tertib. Dalam event internasional, polisi berkuda Korps Sabara berperan dalam menjaga keamanan tempat berlangsungnya acara dan pengawalan delegasi. Suatu kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon yang ada di kehidupan sehari-hari itu, jadi penggunaan mobil listrik itu sangat membantu sekali dan mendukung sekali. Dan Polri pun mendukung dalam keberlangsungan Bali sebagai pulau wisata. Jadi manfaatnya sangat besar sekali bagi, ya dalam hal ini kebersihan udara untuk para wisatawan yang hadir di Pulau Bali ini. Perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata. Bali masih menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua bagi Indonesia. Dengan proyeksi kunjungan 4,5 juta wisatawan pada 2023, Bali diproyeksikan bisa mendapatkan 30 triliun rupiah bagi negara. Dengan kenyamanan itu justru akan memberikan suatu dampak pada perekonomian berputar. Di wisatawan itu kan ada restoran, ada hotel, penginapan, UMKM, juga akan berdampak pada terbukanya, bertambahnya peluang kerja. Jadi, Polda Bali siap mengamankan objek vital nasional, objek wisata dan para wisatawan yang datang ke Provinsi Bali guna meningkatkan citra positif Bali di mata dunia, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terdorong guna mendukung Indonesia maju. Industri pariwisata memberikan efek domino bagi perekonomian. Pariwisata dapat membuka kesempatan berusaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan devisa dan memicu pertumbuhan ekonomi. Polri senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati demi mewujudkan keamanan dan ketertiban. Berkomitmen meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan, serta memelihara perasaan tentram dan damai. Mendukung pariwisata Bali terus bergerak sehingga akhirnya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Polri presisi di Pulau Dewata, ekonomi kuat untuk Indonesia maju. Salam presisi. 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 Salam presisi.